Selamat sore. Kita pada hari ini akan melanjutkan eksposisi kita. Mari kita membuka 1 Yohanes pasal keempat. Pada hari ini kita akan merenungkan ayat pertama sampai ayat ketiga. 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai ketiga. Kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang berfirman, yang telah mengirimkan firman ke dalam dunia melalui Roh Kudus. Biarlah Tuhan juga melalui Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian. Tuhan buka hati kami, Tuhan celikkan mata kami, sehingga kami boleh melihat keindahan firman-Mu, boleh mengerti peringatan-Mu, serta boleh hidup di dalam jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Yohanes memakai satu bentuk penulisan yang disebut amplifikasi. Jadi Yohanes tidak menggunakan logika yang linear, tetapi dia menggunakan metode amplifikasi. Jadi semacam sesuatu yang berputar, semacam sesuatu circle, sesuatu yang sirkular. Jadi misalnya dia ambil satu tema itu mengenai terang. Pasal pertama dia membahas mengenai terang, nanti akan muncul lagi tentang terang, nanti akan muncul tentang terang. Dia ambil tema mengenai kasih. Dia bicara mengenai kasih, lalu kemudian pasal berikutnya masuk kasih lagi, kemudian masuk kasih lagi. Tetapi saudara-saudara sekalian, setiap kali dia berputar, dia tidak sekedar mengulang. Tetapi selain mengulang, mengingatkan, dia juga menambahkan satu perspektif yang lain. Misalnya kita pernah membicarakan kasih, lalu kemudian dia bicara lagi mengenai kasih. Sebelumnya dia bicara mengenai perintah mengasihi. Lalu beberapa minggu yang lalu kita membahas mengenai perspektif kasih dan benci. Lalu kemudian nanti kita akan masuk dalam perspektif Allah adalah kasih. Jadi temanya kasih saudara, tapi terus berputar dengan perspektif yang berbeda-beda. Demikian juga tema hari ini kita sudah pernah bicara mengenai antikristus. Pada waktu itu saya khotbah 2 seri mengenai antikristus, masih ditambah lagi 1 seri mengenai Yesus yang lain. Dan ini berputar lagi saudara, berputar lagi. Tetapi sesuai dengan metode amplifikasi ini, di dalam perputaran kali ini, Yohanes juga menyertakan satu perspektif yang baru. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam pasal pertama, di dalam pasal kedua, ketiga dibahas mengenai pentingnya misalnya kekudusan Allah. Lalu kemudian karena Allah kudus, kita juga hidup kudus, kita juga harus hidup taat kepada Tuhan. Nah, kita hidup dalam perspektif di mana standar moral manusia itu dianggap merosot. Standar moral gereja juga dianggap merosot. Orang hidup di dalam zaman toleransi. Orang hidup di dalam zaman di mana kebebasan dijunjung tinggi. Tetapi hidup suci itu dianggap lagi bukan sesuatu yang penting, tetapi itu adalah pilihan pribadi belaka. Orang yang menegur dosa dianggap merusak kebebasan pribadi. Orang yang menegur dosa dianggap tidak toleran. Dosa itu soal pilihan, hidup kudus itu soal pilihan. Dan menegur orang lain itu mengganggu kebebasan, kejahatan itu. Maka pelan-pelan apa yang tadinya dianggap gereja sebagai dosa yang keji, makin lama itu menjadi biasa. Saudara. Makin lama menjadi biasa. Saudara, ada satu hal yang mungkin misalnya kita harus sadari sama-sama. Ketika kita membaca fakta bahwa di Amerika, riset yang dilakukan menunjukkan bahwa pasangan yang akhirnya hamil sebelum menikah, itu persentasenya meningkat. Nah kalau kita melihat kekudusan sebelum pernikahan, itu di zaman dulu itu sangat serius sekali, saudara. Sangat dijunjung tinggi. Tetapi kita lihat makin zaman makin terus bergeser, kita melihat saudara berapa yang bisa survive.
Berapa orang yang bisa mempertahankan kekudusan pada waktu pernikahan? Dan kita sekarang tidak bicara mengenai Amerika. Bagaimana dengan wajah Indonesia? Sulit dilakukan riset, belum ada riset ya yang menunjukkan gitu. Tapi saya percaya saudara, kalau dilakukan riset, mungkin angkanya juga peningkatannya juga tajam. Peningkatannya tajam. Apa yang tadinya dianggap tabu, apa yang tadinya dianggap begitu sakral, apa yang dianggap begitu mati-matian dipertahankan, sekarang menjadi sesuatu yang biasa. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam kitab suci, misalnya berjualan di bait Allah, itu kan kejahatan ya. Masa bait Allah yang tadinya tempat di mana orang-orang asing itu bisa ada di pelataran mendengarkan firman Tuhan, sekarang isinya jadi tempat orang berjualan. Kok bait Allah jadi tempat bisnis? Kok bait Allah menjadi tempat di mana akhirnya yang diomongkan adalah uang, keuntungan dan sebagainya? Itu kan rumah Tuhan. Itu kan spot di mana ada kesempatan orang bisa mendengar Injil. Itu kan spot di mana orang tuh bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi itu kemudian diisi dengan begitu banyak binatang. Tetapi hari itu siapa yang protes saudara? Tidak ada yang protes. Tuhan Yesus yang datang dan marah di situ kan. Tuhan Yesus yang protes. Kenapa saudara? Karena itu tidak dianggap kejahatan. Jadi ada saat di mana gereja itu merosot juga dan tadinya apa yang dianggap kejahatan bukan lagi kejahatan. Dianggap biasa, saudara. Nah itu sebabnya kalau kita melihat gereja makin kompromi, gereja makin mirip dengan dunia, sehingga akhirnya kita tidak mempertahankan mandat Tuhan, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia, kata Paulus. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita nggak lagi pegang itu. Kenapa saudara? Karena kita sibuk, akhirnya menjadi sama dengan dunia. Kenapa? Karena kita berpikir kalau kita menjadi sama dengan dunia, maka kita bisa memenangkan dunia. Orang dunia maunya apa, ya kita harus menjadi sama dengan dunia. Sehingga kalau kita sudah sama dengan dunia, kita bisa memenangkan dunia. Kita ketakutan bahwa orang-orang akan keluar dari gereja, kalau gereja tidak sama dengan dunia. Lalu temanya akhirnya menjadi begitu. Dunia mau jadi seperti apa, ya mari kita sama menjadi seperti dunia. Sehingga dengan demikian, maka kita tidak kehilangan orang-orang. Saudara, hidup kudus itu perlu diperjuangkan dalam zaman seperti ini. Jadi ketika ketaatan pada Tuhan dianggap remeh, kesucian itu mulai diabaikan, gereja makin serupa dengan dunia, teriakan Yohanes bahwa Allah itu kudus. Dan kita harus menjadi kudus sama seperti Tuhan, taat kepada Tuhan, penting dikumandangkan. Nah saudara, kita juga hidup di zaman yang individunya kuat. Maka selain teriakan kekudusan, Yohanes juga meneriakan kasih, cinta kasih. Sehingga ketika masyarakat didorong untuk menjadi individu oleh berbagai media, maka Yohanes menganjurkan hal yang berbeda. Yohanes mengajarkan kita untuk melihat sesama kita dan hidup saling mengasihi. Bahkan ketika kita hidup di zaman yang cenderung homo homini lupus, istilah ini artinya adalah manusia itu menjadi lupus, menjadi serigala bagi sesamanya. Seringkali manusia itu menelan sesamanya. Melihat yang lain itu sebagai mangsa, kita memangsa yang lain, mengambil keuntungan dari yang lain. Maka di tengah-tengah zaman yang penuh dengan homo homini lupus, perintah kasih ini perlu. Perintah di tengah-tengah individualisme, perintah di tengah-tengah kebencian dan kekerasan itu menjadi sesuatu yang biasa. Saudara, kalau kita lihat di zaman sekarang ini kan media mengajarkan kalau enggak seneng itu ya tinju di ring gitu ya. Ya artis A sama artis B ya tinju gitu ya. Kita selesaikan di ring tinju, kita selesaikan di ring tinju ya, dikit-dikit tinju, dikit-dikit sekarang lagi ngetren tuh, dikit-dikit tinju, dikit-dikit tinju. Nanti lama-lama kita juga begitu kali ya. Ya saya ditantang tinju sama siapa gitu kan ya. Ya kita selesaikan di ring tinju gitu. Jadi ya kita diajarkan begitu. Kita diajarkan menyelesaikan permasalahan ya dengan cara kekerasan, dengan cara kebencian. Dan kita diingatkan oleh Tuhan bahwa anak Tuhan itu hidup dalam kasih. Yohanes mengingatkan itu. Maka di tengah-tengah zaman yang mengajarkan kekerasan, zaman yang mengajarkan semuanya akhirnya kompromi dengan dunia, maka kekudusan, kasih itu perlu dipegang oleh gereja. Gereja pegang dan gereja harus berjuang untuk kekudusan, gereja berjuang untuk kasih. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau misalnya gereja sudah pegang itu ya, gereja sudah kembali kepada kekudusan asali. Saudara, beberapa kali dalam sejarah gereja kembali mementingkan kekudusan.
Misalnya gerakan pietisme. Ketika reformasi Luther sudah berhasil, gereja sudah terreformasi, tapi akhirnya gereja menjadi dingin. Gereja akhirnya memegang pengajaran, tetapi kehilangan kesalehan hidup, kesucian tidak lagi diperhatikan. Muncul gerakan pietisme. Kembali lagi baca Alkitab karena orang sudah tidak ngerti Alkitab. Ada gerakan pemahaman Alkitab, kita tiap Jumat ada PA, ada persekutuan doa. Itu dari gerakan semacam pietisme, saudara. Karena orang cuma pikirkan bagaimana mengerti firman Tuhan, tapi tidak ada kehidupan saleh, tidak ada kehidupan doa, tidak ada saat teduh. Tidak ada baca firman tiap hari, maka muncul pietisme. Gereja harus kembali kudus. Gerakan Puritan di Inggris, kembali pada kekudusan. Kembali kepada kasih. Tapi kalau sudah ada kekudusan, sudah ada kasih. Kalau kita kekurangan di pasal 4 ini, bahaya sekali. Saudara. Apa yang diingatkan oleh Yohanes berikutnya? Yohanes mengingatkan bahwa gereja perlu kemampuan untuk membedakan. Nah, tanpa kemampuan membedakan, bahaya sekali, kekudusan bisa diselewengkan. Kalau kita tidak bisa membedakan dari Tuhan atau dari setan, ini roh Tuhan atau roh yang melawan Tuhan, maka kekudusan dan kasih sebaik apapun itu bisa diselewengkan. Maka yang ketiga ini penting, saudara. Yang ketiga ini juga tidak boleh diremehkan. Memperjuangkan kekudusan, memperjuangkan kasih, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan spiritual discernment. Mempunyai kapasitas rohani untuk membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Saudara sekalian, di dalam pasal ketiga ayat ke-24 dikatakan mengenai Roh Kudus yang Tuhan berikan. Saya bacakan sekali lagi. Pasal 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Jadi di sini dikatakan kita ada di dalam Allah. Ini dalam Injil Yohanes sudah pernah dibahas ya saudara. Di dalam Yohanes pasal 15, pokok anggur yang benar, ya kan? Kita diam di dalam Allah. Dan menariknya di sini Yohanes menambahkan juga, dan Allah di dalam dia. Kita di dalam Allah, Allah di dalam kita. Menunjukkan pada waktu itu saya berkhotbah mengenai union with Christ dari Yohanes pasal 15. Saya di dalam Allah, Allah di dalam kita. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Bagaimana saya tahu Allah di dalam kita? Di sini Yohanes menjelaskan, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Jadi pasal 3 ditutup dengan Yohanes memberitakan Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Kita ada di dalam dia. Dan kita tahu dia ada di dalam kita. Karena kita telah menerima Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, Alkitab mengatakan roh itu akan memimpin kita. Kita tidak berjalan sendirian. Tetapi kita akan dihibur karena Roh Kudus adalah roh penghibur. Kita akan diarahkan dan dipimpin karena Roh Kudus akan memimpin kita. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah secara otomatis kita akan mengerti segala sesuatunya? Nah, saudara sekalian, maka pertanyaan itu sudah pernah kita bahas ya. Pada waktu kita membahas di pasal yang kedua. Di pasal yang kedua ada satu ayat yang menjelaskan bahwa kamu sudah menerima Roh Kudus. Dan karena itu kamu tidak perlu lagi diajar oleh yang lain. Nah, waktu itu saya membahas, apa artinya kamu sudah menerima Roh Kudus? Apakah artinya kita tidak perlu diajar yang lain? Ada orang yang menganggap, oh kalau gitu saya langsung dari Tuhan. Oh Tuhan bilang, setelah Tuhan bilang, saya tidak perlu lagi diajar yang lain. Nah itu penafsiran yang kacau. Kenapa begitu? Saya waktu itu menjelaskan. Ini kan Yohanes sedang mengajar mereka juga. Kalau Roh Kudus sudah mengajar, tidak perlu dengar yang lain, tidak perlu dengar Yohanes juga dong. Iya kan? Tetapi kalau mereka mendengar Yohanes, itu artinya apa? Artinya adalah kita tidak perlu menerima extra biblical source untuk authority kita mengerti kebenaran. Jadi kalau kita ingin mengerti tentang Tuhan, ingin mengerti kebenaran Tuhan, kita cukup dengan apa yang diwahyukan Roh Kudus, yaitu dalam kitab suci. Roh Kudus mengajar kita.
Ya, melalui kitab suci kita mengerti, tidak perlu extra biblical source, tidak perlu tambahan-tambahan dari luar lagi. Oh, Alkitab plus ini, Alkitab plus itu, untuk kita mengerti kebenaran Tuhan, untuk mengerti apa itu istilahnya wahyu Tuhan dan sebagainya, kita cukup melalui pewahyuan kitab suci oleh Roh Kudus, kita mengerti dari situ. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah terima Roh Kudus memimpin kita, tetapi bukan berarti kita langsung tahu semuanya. Kita perlu berproses, kita perlu belajar, dan di sini Alkitab mengajarkan kita untuk membedakan. Yohanes mengajarkan kita tuh harus percaya, 1 Yohanes 3 ayat 23. 1 Yohanes 3 ayat 23, dan inilah perintahnya itu, yaitu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus. Jadi kita disuruh percaya, ya kan? Kamu harus percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi saudara, meskipun 1 Yohanes 3:23 mengajarkan kita untuk percaya, Yohanes mengajarkan jangan asal percaya. Kamu sudah terima Roh Kudus, sekarang Roh Kudus itu akan menuntun kamu untuk membedakan. Jangan sembarangan percaya. Kamu harus percaya, tapi percaya yang asli. Jangan sembarangan percaya. Nah, saudara sekalian, maka iman itu objeknya harus benar. Iman itu objeknya harus objek yang sejati. Kita harus percaya, tapi bukan segala sesuatu sembarangan dipercaya. Saudara sekalian, maka tidak semua orang yang mengaku Kristen itu pasti ajarannya Kristen. Oh, saya Kristen, sekarang saya ngajar. Oh, yang ngajar orang Kristen loh. Tidak tentu karena dia orang Kristen, ajarannya pasti Kristen. Tidak semua orang yang mengklaim dirinya punya roh Allah, itu pasti mengajarkan sesuatu dari roh Allah. Itu hanya klaim, saudara. Saya adalah orang yang sudah dipenuhi roh Tuhan, maka sekarang saya mengajar. Tunggu dulu, bagaimana saya harus percaya pada kamu? Kamu mengklaim dirimu adalah roh Tuhan, maka kita harus membedakan apa ciri-cirinya. Bagaimana saya bisa tahu itu dari Tuhan atau tidak? Nah, kata di dalam ayat 1, jangan percaya setiap roh, tetapi ujilah roh itu. Nah, ini perintah Alkitab ya saudara ya. Alkitab mengajarkan jangan percaya setiap roh. Jadi kita harus selektif, tidak boleh sembarangan percaya. Ini perintah Alkitab. Tetapi kita harus menguji. Istilah menguji itu seperti pada zaman dulu, orang yang pergi membeli logam, lalu mau menguji, ini logamnya asli apa tidak. Kalau zaman sekarang, misalnya kita membeli emas. Dari mana saya tahu ini emas asli atau emas sepuhan? Itu tukang emas tahu tekniknya, saudara. Kalau kita orang awam, biasanya kita membeli emas merek tertentu. Lalu ada hologramnya kah, ada kemudian misalnya barcode-nya kah yang kita scan dan sebagainya. Atau kemudian tukang emas biasanya dengan metode tertentu digesek sedikit, lalu kemudian ditimbang apanya atau diukur berat jenisnya atau apa. Mereka punya metode sendiri. Nah, itu adalah metode untuk menguji apakah ketika saya membeli emas, emas itu asli atau tidak. Itu sepuhan atau betul-betul emas yang benar. Karatnya sesuai tidak dengan yang dibeli. Nah, itu ada serangkaian ujian. Nah, maka saudara, serangkaian ujian itu, kalimat itulah yang dipakai di sini. Uji, benar enggak? Asli apa tidak? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah perintah Alkitab. Memang ada sebagian orang yang mengatakan, waduh, kalau menguji itu artinya kita kurang beriman. Jadi kalau orang khotbah beriman saja, terima saja. Kalau orang sudah bilang saya memberitakan firman, terima saja. Kalau kamu banyak menguji, banyak memikirkan, banyak tanya, banyak buka buku, banyak cek-cek Alkitab, itu artinya kamu kurang percaya, kamu kurang beriman. Tetapi saudara, perintah kalimat jangan percaya setiap roh. Perintah ujilah roh-roh itu adalah perintah Tuhan sendiri dalam kitab suci melalui Yohanes. Jadi Alkitab yang mengajarkan kita untuk menjadi kritis. Alkitab yang mengajarkan kita untuk tidak sembarangan percaya. Tetapi sungguh-sungguh menguji. Nah, jadi iman dan usaha membedakan, faith and discernment itu bukan hal yang dipisahkan. Wah, kamu selalu membeda-bedakan.
kamu kritis, kamu melakukan discernment, kamu orang tidak beriman. Nah jadi yang beriman gimana? Percaya saja. Oh enggak. Lah bagaimana iman dan discernment berjalan? Itu berjalan bersamaan. Karena melalui discernment kita bisa mengetahui ini dari Tuhan apa bukan. Ini sesuai Alkitab atau bukan. Kalau sesuai Alkitab, saya beriman. Kalau sesuai firman Tuhan, saya percaya. Kalau dari Tuhan, saya percaya. Tapi kalau palsu, saya buang. Maka faith and discernment itu tidak bertentangan. Faith and discernment justru berjalan berdampingan. Nah, maka ada beberapa pemikiran yang secara umum biasanya diterima oleh jemaat yang harus kita koreksi berdasarkan 1 Yohanes 4 ayat pertama. Jadi di sini saudara-saudaraku yang kekasih, ini perintah untuk siapa saudara? Saudara-saudaraku yang kekasih ini adalah untuk orang Kristen bukan? Jangan percaya setiap roh, demikian kata Yohanes. Ujilah roh itu apakah berasal dari Allah atau tidak. Nah jadi hal pertama yang kita perlu koreksi pandangan umum jemaat adalah ada yang berpikir kalau seseorang baca Alkitab, kutip Alkitab, menelaah Alkitab, pasti ajarannya Alkitabiah. Nah ini hati-hati ini. Ini tidak tentu ya. Oh orang itu, saya pernah ngobrol sama orang ya. Kamu dengar khotbah apa? Aku dengar khotbah di situ. Gereja di mana? Oh gerejanya di sini. Lalu saya tanya kan, apakah gerejanya Alkitabiah, biblical atau tidak? Jawabannya begini saudara. Pendetanya kalau khotbah buka Alkitab Pak Ivan gitu. Ya iya namanya juga gereja gitu. Kalau buka primbon ya itu kan bukan gereja itu kan. Yaitu teman-teman yang mungkin kebatinan atau apa gitu. Kalau buka primbon gitu kan. Ini pendetanya buka Alkitab, itu datanya itu. Semua gereja pendetanya buka Alkitab, tapi Alkitabiah apa tidak? Lalu dia kutip Alkitab Pak Ivan, dia buka Alkitab Pak Ivan. Saudara sekalian, orang berpikir kalau pendetanya baca Alkitab. Kalau orang Kristen kutip Alkitab. Kalau orang Kristen menelaah Alkitab, pasti Alkitabiah. Itu kesimpulan yang salah ya. Jadi bisa saja kan orang baca Alkitab, lalu setelah itu isinya khotbah motivasi. Ya, dia khotbah ayat Alkitab misalnya ya, dia kutip Yeremia 29. Karena aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai engkau. Bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tapi rancangan yang akan mendatangkan damai sejahtera bagimu. Nah itu kan konteksnya Yeremia sedang bicara kepada orang Israel yang sedang dalam pembuangan. Jadi dia tidak membahas itu. Konteksnya bagaimana, apa konteksnya membawa shalom. Padahal mereka tuh lagi susah, lagi menderita gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, semangat. Nah ini motivasi gitu kan. Yang sedang lesu, semangat. Tuhan punya rencana, semangat. Tapi Alkitabiah apa enggak? Itu konteksnya apa? Khotbah. Karena bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Yaitu ayat Alkitab. Karena bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Ini dibilang telah loh ya, telah. Jadi yang sakit kamu telah sembuh. Jadi jangan bilang sakit lagi, yang sakit berarti tidak beriman. Karena kamu telah sembuh, ini maksa ayat Alkitab. Jadi dia kutip Alkitab, dia mengkhotbahkan Alkitab kelihatannya. Tetapi dia tidak tentu Alkitabiah. Ada orang yang kutip lalu kemudian kisah-kisah lucu. Seorang pendeta mengatakan khotbah di mimbar itu tidak perlu telaah Alkitab. Percuma ya. Jadi khotbah itu yang penting motivasi. Tips-tips psikologi dan motivasi, ditambah sedikit cerita lucu. Saudara-saudara sekalian, itu bukan Alkitabiah. Di dalam kitab Esra jelas, Esra itu mengkutip Alkitab lalu kemudian menjelaskan. Dan penjelasannya itu adalah penjelasan daripada teks itu, menjelaskan itu. Itu yang dilakukan Esra. Maka Esra bikin mimbar, dia kutip Alkitab, lalu menjelaskan kepada jemaat isi Alkitab itu. Maka tugas mimbar adalah membuat jemaat itu ngerti apa sih sebetulnya Alkitab ini. Menolong jemaat untuk mengerti, memberitakan firman Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Baca Alkitab, terus kasih ilustrasi. Tapi ilustrasinya nggak ada kaitan dengan teks. Tidak menjelaskan teks, bahkan bisa saja bertentangan. Baca teks, kemudian cerita lucu dan sebagainya, dan tidak kembali ke teks. Ada yang mengkutip Alkitab, tapi penjelasannya bisa bertentangan dengan Alkitab sendiri gitu. Kutip Alkitab tapi kok bertentangan gitu ya. Jadi
tidak setia kepada teks. Nah, saudara sekalian, ini adalah kesalahan yang harus kita perbaiki. Oh, dia kutip Alkitab. Ya, bisa jadi loh saudara, ada orang misalnya kasih speech di satu acara, dia tidak kutip Alkitab. Tapi semua prinsipnya itu sangat Alkitabiah, bisa jadi. Jadi dia tidak kutip ayat tertentu, tetapi ketika dia berbicara, dia sedang berbicara prinsip-prinsip kitab suci. Tetapi ada juga orang yang kutip ayat Alkitab, tapi apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan kitab suci. Nah, prinsip yang kedua, kalau yang tadi yang pertama adalah tidak tentu orang yang mengkutip Alkitab, khotbahnya Alkitabiah, belum tentu. Yang kedua, kalau yang membawakan pendeta atau yang berjabatan rohani atau yang berotoritas, pasti dari Tuhan. Nah, ini juga kesalahan umum, saudara. Jabatannya tinggi, lulusan sekolah tinggi yang mentereng, sekolah teologi yang mentereng, kelihatan intelektual. Wah, ini kayaknya susah atau khotbahnya susah, kan orang cenderung gitu. Wih, khotbahnya banyak istilah susah, ini bener nih pasti gitu. Wah, ini kelihatannya tahu sejarah nih, bener. Wih, dia kutip bahasa asli loh, pasti bener. Tidak tentu saudara, orang yang kelihatan jabatannya tinggi, yang sekolahnya tinggi, yang bahasanya kelihatannya tinggi, atau istilahnya rumit-rumit, atau kutip-kutip pakai bahasa asli. Tidak tentu itu khotbah yang sesuai dengan kitab suci, tidak tentu. Atau saudara mungkin pernah melihat ya, oh kalau yang khotbah pendeta A atau pendeta B, pasti itu Alkitabiah. Tidak tentu saudara, tidak tentu juga. Saya khotbah misalnya 10 khotbah, mungkin saja satu khotbah saya itu kurang setia sama kitab suci. Saudara harus punya spiritual discernment. Ya, kepada semua pengkhotbah, termasuk pengkhotbah saudara sendiri. Ya, ketika saya berubah setia, saudara harus mempunyai kepekaan. Wah, ini sudah tidak setia sama teks. Saudara harus punya itu, karena ini ajaran Alkitab. Saudara harus begitu, saya juga harus bersedia untuk menerima pertanggungjawaban. Wah, ini mengenai tekstualnya bagaimana ya? Itu harus, karena ini perintah dalam kitab suci. Membuat kita semuanya sungguh-sungguh setia, didorong untuk tidak main-main ketika kita sungguh-sungguh mau mempelajari firman Tuhan. Saudara, seorang bernama Francis Bacon, Sir Francis Bacon, itu pernah berbicara mengenai beberapa idola. Idola itu, idol itu sesuatu yang istilah dia untuk menunjukkan kenapa sih saintis itu kadang-kadang itu terjebak dalam kesalahan. Nah, dia bicara mengenai 4 idola ya. Salah satu yang saya kutip di sini adalah idola teatri. Idola teatri itu gini. Jadi seorang saintis menurut Bacon, kalau dia itu sudah terlalu percaya pada metode tertentu. Oh, kalau misalnya mau mempelajari alam, metodenya tuh mesti begini kan. Bacon itu menentang satu metode yang disebut metode deduksi kan dari Aristotle. Ya, jadi Aristotle mengajarkan banyak deduksi. Nah, dia tuh mulai berpikir gitu, enggak bisa loh semua metode itu deduksi. Di zamannya dia. Kenapa kita ribuan tahun terjebak begini? Maka dia kembali mempopulerkan induksi. Nah, ini sesuatu cara berpikir yang di zaman itu ya memang meskipun sudah ada yang namanya deduksi dan induksi, tetapi itu sesuatu cara berpikir yang baru. Maka dia sebut dalam bukunya berjudul Novum Organum. Ya, jadi semacam sesuatu metode baru yang dia perkenalkan, organon baru gitu. Nah, jadi Bacon itu membahas gitu ya, kenapa ya sepanjang sejarah itu kok orang gampang sekali dibelokkan karena idola teatri. Oh, atas nama ini, saintis ini. Karena saintis ini yang nemuin. Atau metodenya ini pasti kebenaran. Kalau saintis lain, metode lain, wah ini pasti enggak benar. Itu dia sebut itu idola teatri. Idola teatri berarti apa saudara? Kalau yang ngomong orang tertentu, kalau yang pakai itu metode tertentu, penelitian tertentu, maka tidak mungkin salah. Nah, ini adalah idola teatri. Di dalam kerohanian kita melihat, oh pendeta A kalau berkhotbah selalu benar. Oke, tetapi jangan sampai saudara, meskipun kita juga tahu, oh kalau dia punya metode yang biasa teliti, kita bisa lebih percaya kepada dia, itu kita tidak bisa menolak juga. Tetapi saudara, kita tetap harus mempunyai pemikiran.
kita harus belajar meneliti setiap bagian dari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu saudara, dari 10 khotbah, 9 benar, yang satu itu sesat. Nah, kita tidak mau digiring ke arah sana. Ya, jadi itu sebabnya kita menentang yang kedua. Kalau dibawakan orang tertentu, punya jabatan tertentu, sekolah tertentu, itu pasti dari Tuhan. Itu kita tolak. Yang ketiga, kalau seseorang mengalami hal-hal spiritual atau tanda-tanda ajaib, itu pasti dari Tuhan dan khotbahnya pasti benar. Ya, saya pernah tanya satu orang, kamu tahu dari mana gerejamu itu alkitabiah apa enggak? Gitu. Ngobrol-ngobrol gitu kan ya, santai mengenai dia bicara-bicara mengenai gereja, ya alkitabiah dan tidak. Lalu kemudian saya tanya juga gitu, Bapak tahu dari mana bahwa gereja Bapak itu alkitabiah? Kan kita kan ada tolok ukurnya kan ya. Lalu dia mengatakan begini, Pak Ivan, saya dulu sakit terus saya sembuh. Dia sebutkan penyakitnya apa. Saya didoakan pendeta terus saya sembuh. Jadi itu pendeta pasti dari Tuhan. Karena dia doa dan saya sembuh, dia pasti dari Tuhan. Dan ajarannya pasti dari Tuhan. Banyak lubang di sini. Ya, saudara, ini awam ya, secara umum ini banyak menjadi sesuatu pegangan. Saya mengalami sesuatu Pak Ivan. Saya tadinya begini, sekarang begini. Berarti ini dari Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang supranatural. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Ini adalah pekerjaan yang melampaui pemikiran manusia. Ini supranatural, ini mujizat, pasti dari Tuhan. Nah ini sendiri perlu dipertanyakan toh. Terus yang kedua, karena ini dari Tuhan, semua khotbahnya pasti juga dari Tuhan. Nah saudara, hati-hati dengan khususnya yang ketiga ini. Kita sudah membahas ya di dalam 2 kali pembahasan mengenai antikristus, bahwa salah satu ciri dari antikristus itu bahwa dia bisa membuat mujizat saudara. Antikristus juga roh yang memberikan kemampuan untuk orang-orang yang melawan Tuhan itu melakukan mujizat. Jadi jangan sampai ketipu di sini ya. Nah jadi kalau kita melihat misalnya dalam 2 Timotius pasal 3, itu Paulus bicara mengenai 2 penyihir Mesir, yaitu yang namanya Yanes dan Yambres. Jadi kalau saudara nonton, kalau nggak salah Prince of Egypt atau apa ya, itu ada 2 penyihir itu. Kenapa 2 penyihir? Karena di dalam tradisi, itu penyihir Mesir itu namanya Yanes dan Yambres. Itu Paulus kutip itu ya di dalam 2 Timotius pasal 3. Jadi ketika Musa itu melemparkan tongkatnya dan jadi ular, itu 2 penyihir Mesir bisa bikin loh saudara. Meskipun tidak sebesar mujizat yang Tuhan lakukan melalui Musa. Tetapi dia bisa copy. Nah maka dari peristiwa itu, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak semua yang supranatural, tidak semua yang mujizat itu berasal dari Tuhan. Tidak semua saudara, itu bisa kopian. Bileam itu ahli tenung, Bileam itu ahli sihir. Jadi dia juga punya kemampuan supranatural. Jadi kalau kita kemudian mengatakan semua yang mujizat, semua yang supranatural adalah dari Tuhan, kita tidak teliti membaca kitab suci. Karena antikristus juga melakukan hal-hal supranatural. Dan dari mana kita bisa mengecek itu antikristus atau bukan? Kita sudah mempelajari itu. Di dalam kitab Wahyu, ada binatang yang seperti domba. Waduh, kita tuh langsung lihat ini berarti ini Kristen ini, kayak domba, manis. Maka ketika dijahatin, wah ada orang-orang yang bela mati-matian. Ini domba, ini asli. Tapi dikatakan oleh Yohanes, begitu domba itu bicara, ya kan, harusnya kan ditanya, tok 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 tok, dongeng dulu saudara ya. Siapa? Aku mami. Loh, ya kan? Si ceritanya serigalanya nyamar jadi mami kan. Anaknya di dalam, terus ketok pintu. Dombanya dikasih tahu, jangan sembarang buka pintu ya, mami pergi sebentar. Itu nanti ada serigala. Terus dombanya nanya, siapa itu? Aku mami. Bukan mami, mami suaranya gede. Terus dia nelen daging dulu, gitu kan. Baru ketok lagi, siapa itu? Aku mami. Ini mami gitu kan ya. Sudah pernah dengar ada dongeng itu ya. Jadi
pada waktu yang pertama kali si serigala itu ya kelihatan, loh pertama domba kan bilang, ini bukan mami, mami kok nggak ada bulunya, terus dia pakai bulu-bulu. Ini bukan mami, mami kok kakinya lain, terus dia ganti lagi. Ini bukan mami, kenapa? Mami suaranya, nah ini mengenali dari suaranya. Seperti domba, tapi suaranya itu serigala. Artinya apa saudara? Kelihatannya orangnya baik, melakukan mujizat. Tahu dari mana ini bukan dari Tuhan. Begitu dia ngajar, khotbah. Saudara harus bisa membedakan. Nah pada waktu itu saya akhirnya mengambil kesimpulan. Gereja tidak boleh melalaikan doktrin. Saudara punya kesalehan hidup, saudara punya kasih, tapi kalau pergi ke penyesat, itu semua dibelokkan. Karena dari mana kita bisa mengerti itu dari Tuhan atau bukan? Dari suaranya, dari ajarannya. Nah, jadi saudara, kita tidak boleh tertipu. Tidak semua yang supranatural itu berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan bekerja, dia juga melakukan hal-hal supranatural. Tetapi kita harus waspada karena iblis juga mengkopi. Semua yang supranatural kita harus hati-hati. Tidak semua yang supranatural pasti langsung berasal dari Tuhan. Nah, saudara, kita sudah melihat beberapa kesalahan yang muncul, lalu kemudian kita mencoba untuk mengcounternya dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Nah sekarang pertanyaannya berlanjut. Tadi dikatakan kita harus menguji. Dan kita jangan percaya setiap roh. Pertanyaannya adalah kenapa saya harus uji? Kenapa saya tidak boleh langsung percaya? Di ayat 1 dijawab, sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Alasannya itu saudara. Jadi kenapa Alkitab mengajarkan kita untuk menguji? Karena Alkitab memberi peringatan nabi palsu dan penyesat itu ada di seluruh dunia. Di dalam ayat 3 tadi kita bacakan, karena antikristus, roh antikristus itu ia akan datang dan ia sudah ada dalam dunia. Ini kita sudah bahas ya. Loh, akan datang kok sudah ada dalam dunia. Kita kalau kaitkan dengan Tesalonika, antikristus yang satu itu nanti akan datang, tetapi spiritnya sudah bekerja sejak zaman Yohanes sampai sekarang ya kan. Itu sudah ada dalam dunia. Jadi Alkitab mengatakan, hey, jangan naif. Orang-orang Kristen di Jakarta, orang-orang Kristen dimanapun di seluruh dunia, Anda dikelilingi penyesat. Anda dikelilingi nabi palsu. Maka peringatan Alkitab ini membuat kita sadar cepat atau lambat saudara akan berhadapan dengan penyesat itu. Saudara, hari pertama saya datang ke sebuah sekolah, lalu diterima menjadi guru di situ. Lalu saya mengajar memberitakan Injil. Ketika saya masuk ke dalam perpustakaan, jelek, saya didatengin sama satu orang, gerak, tiba-tiba orang itu langsung tanya sama saya, Bapak guru agama yang baru ya? Iya, saya guru agama yang baru. Lalu orang ini bertanya sama saya, menurut Bapak siapa nama Tuhan itu? Saya bilang, maksudnya nama Tuhan itu yang apa ya Pak ya? Siapa nama Tuhan itu? Oh, kalau dalam perjanjian nama Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Nah, lebih tepatnya Yehova. Menurut Anda Yesus Tuhan tidak? Nah, sudah mulai muncul penyesat sudah. Jadi saya datang ya, lalu saya pikir, iya ya, saya datang, saya khotbah, saya memberitakan Injil kepada anak-anak. Dan ketika anak-anak pergi ke perpustakaan, di situ ada penyesat. Ya, sampai akhirnya di situ saya pikir, oke, saya harus debat sama penyesat itu dulu, ya, supaya anak-anak juga melihat bagaimana benarnya. Akhirnya saya datang, lalu kemudian di situ dia pakai semua brosur-brosurnya dia ditaruh di perpustakaan semua. Saya debat sama dia, lalu saya bilang ini tolong diturunkan semua, enggak boleh kayak begini caranya. Ya, boleh taruh di tempat perpustakaan, tetapi taruh bukan begini caranya. Dia turunkan satu persatu. Saudara, kita siap tidak siap kita akan berhadapan dengan orang-orang yang menyesatkan, yang akan membawa saudara kepada Kristus yang lain, Yesus yang lain. Itu akan terjadi cepat atau lambat. Ya, lagi duduk di food court, tiba-tiba datangin orang.
Lalu dikatakan, saudara Yesus siapa ya? Saudara Yesus siapa gitu kan ya. Nah ini nih gitu ya, udah mulai ini gitu kan ya, mau ngomong apa lagi ini gitu kan ya. Drep, ya siap perang. Cepat atau lambat, ya kan, apalagi sekarang ada yang namanya internet. Penyesat itu akan datang. Baik ketemu saudara secara fisik atau menyeruak lewat apa yang saudara tonton. Atau mungkin Anda punya anak. Anda ingin supaya anak Anda aman, tapi kemudian menyeruak masuk. Dan dia terpengaruh. Jadi cepat atau lambat penyesat itu akan berjumpa dengan kita. Dan saudara akan bertarung melawan penyesatan-penyesatan. Cepat atau lambat, suka tidak suka. Ini yang diperingatkan oleh Alkitab. Nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, kata Yohanes. Nah, kalau dalam dunia ini cuma ada Roh Kudus, saudara, tidak perlu kritis. Kalau dalam setiap mimbar cuma ada roh Tuhan dan kebenaran Tuhan, tidak perlu membedakan. Kalau itu semua yang di YouTube, semua khotbah itu alkitabiah dan setia dan dari roh Tuhan, tidak perlu kita tidak akan muncul ayat ini, saudara. Ujilah tiap roh, tidak akan muncul itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa kita perlu membedakan dan menguji? Karena selain Roh Kudus ada roh jahat yang berkeliaran dalam dunia di sekitar kita dan mau membinasakan, maka kita perlu membedakan. Jangan naif saudara, kita tidak boleh naif. Tapi sayangnya banyak orang dibuat naif, dibuat bodoh. Mereka percaya bahwa hanya kebenaran saja. Jadi saudara lihatlah, kalau ada orang kritik pengajaran yang lain, lihat di internet tuh loh. Itu kan semua responnya apa yang saya khotbahkan hari ini kan. Jangan menghakimi, urus saja gereja lu sendiri, sok benar. Setiap orang ada benarnya masing-masing. Asumsinya apa saudara? Asumsinya semua Roh Kudus, semua benar. Ya, setiap mimbar pasti benar, tidak perlu mempertanyakan, tidak perlu menguji. Itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Itu bukan sikap yang diajarkan Alkitab. Alkitab mengajarkan bukan kebenaran saja yang mengelilingi kita, tapi ada penyesatan, ada nabi palsu di seluruh dunia. Maka kita perlu adanya kritik, kita perlu adanya pertanggungjawaban. Sayangnya kalau ada kritik, kalau ada orang yang menguji kebenaran, ya disikapi dengan justru sikap yang dianggap komentar-komentar yang sangat negatif. Tetapi itu bisa kita prediksi. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena iblis juga pasti bekerja. Iblis tidak mau ada orang-orang Kristen yang kemudian cakap, yang berbijaksana, yang akhirnya bisa membedakan roh, tidak. Ya, jadi asumsi di belakang tidak perlu menguji adalah bahwa semua yang bekerja adalah Roh Kudus. Itu sebabnya orang menentang. Yaitu sebabnya kritikan-kritikan Pak Tong itu biasanya ditanggapin dengan bukannya sukacita tetapi dengan sinis. Kenapa saudara? Karena logikanya adalah yang kerja cuma Roh Kudus. Kalau begitu setiap mimbar pasti penuh Roh Kudus. Kalau begitu asumsinya setiap pengajaran penuh Roh Kudus, maka menguji dan mengkritisi pengajaran adalah tindakan yang tidak baik. Tapi sayangnya asumsi itu tidak alkitabiah, itu tidak alkitabiah. Enak untuk didengar, kelihatan damai untuk dipegang, tapi tidak alkitabiah. Penyesat sudah pergi ke seluruh dunia, dikatakan. Kalau begitu kita harus menguji. Saudara, kalau misalnya ya kita dalam dunia akademis itu loh. Saya tuh mau tulis disertasi, terus ketemu satu profesor. Terus diskusi, saudara. Saya diskusi, saya kan cerita, saya mau nulis apa. Saya mau ngomong sama profesor itu, saya mau bikin inilah, saya mau ngomong misalnya indirect communication dari Kierkegaard, tetapi saya mau aplikasikan itu untuk education. Profesornya bilang, teksnya mana ya gitu. Oh, teksnya ini. Loh, itu kan nggak ngomong begitu, kata profesornya. Ya nggak ngomong itu tafsir. Lah, tafsirnya siapa? Saya sebut nama ini, bikin penelitian tentang itu. Wah, saya belum tentu setuju loh dengan penafsiran itu, kamu harus hati-hati loh. Loh, tapi saya begini, wah nggak bisa. Lu nggak bisa begitu caranya tarik kesimpulan. Itu kamu ngelihat nggak ada teks langsung dari itunya ngomong gitu? Nggak ada. Maka ini mesti begini, tapi sudah ada banyak yang ngerjain. Sudah banyak yang ngerjain, belum tentu itu benar. Saya tidak setuju sama metodologi kamu. Debat kita, saudara.
Tapi tidak bisa loh profesor, ini bisa begini. Tidak bisa, kamu terlalu begini, kamu mesti begini. Kamu nggak ketat di sini. Lah ini kan kalau misalnya berarti kan dia menentang saya kan saudara ya. Ya kan, lalu saya bilang, ini harusnya saya bilang gitu. Urus urusanmu masing-masing gitu. Pokoknya saya mau tulis, kan ya nggak bisa begitu saudara. Saya tulis kan orang juga kritik, bagaimana mungkin kamu bisa nulis begitu. Di dalam akademik ada kayak begitu loh. Saudara mau nulis sama profesor, dikritik sama profesor, itu kan membangun saudara. Dikritik terus kemudian, benar juga saya salah. Kenapa dikritik? Asumsinya kamu bisa salah. Karena kalau profesor itu memberi masukan sama saya. Karena profesor itu melihat ada kemungkinan interpretasi kamu salah. Loh tapi saya yang ini nggak sembarangan loh. Saya pakai interpretasinya ini, iya tapi itu nggak langsung. Itu muter, jadi di situ rentan kesalahan. Profesor itu mengingatkan saya itu metodologinya tetap nggak ketat gitu. Jadi saya usulkan kamu ganti topik ya, atau kamu perkuat argumentasi kamu. Nah itu biasa dalam dunia akademik itu. Orang bicara, lalu kemudian asumsinya kamu belum tentu benar, lalu kemudian dikritik, dikasih masukan. Tapi kalau di dalam mimbar celakanya nggak begitu. Orang ngomong sembarangan, dikritik, bilang urus gerejamu masing-masing. Ditanya loh, itu kamu ngomong itu sesuai Alkitab, bagaimana kamu tafsirnya? Bagaimana? Oh itu langsung Roh Kudus bilang sama saya, lu nggak bisa debat. Tapi Alkitab tidak bilang begitu. Alkitab tidak mengatakan demikian. Nah jadi asumsi yang mengatakan bahwa semua mimbar pasti adalah Roh Kudus, semua mimbar pasti adalah dari Tuhan, dan semua yang dikatakan dari mimbar pasti benar, itu asumsi ngawur dan tidak alkitabiah. Apa yang diajarkan kitab suci saudara? Ujilah roh itu yang diajarkan kitab suci. Jangan percaya setiap roh. Kenapa? Karena ada yang dari Roh Kudus, ada yang dari setan. Dan setan sedang membuat semua orang-orang menjadi naif. Kalau perlu tidak perlu setia sama Alkitab. Maka setan membungkam mulut mereka yang berani menyatakan kebenaran. Dibungkam supaya gak usah ngomong lagi. Gak usah urusin yang lain. Sehingga kenapa? Sehingga penyesatan boleh terus terjadi kapan saja. Saudara sekalian, ingat binatang dalam kitab Wahyu yang tadi kita sudah bahas. Kita hanya bisa mengenali domba itu pada waktu domba itu berbicara. Jangan sampai saudara sekalian karena dia melakukan tindakan-tindakan ajaib atau apapun. Lalu kemudian, wah ya sudah pokoknya kalau kamu sudah melakukan tindakan ajaib, pasti semua yang kau katakan benar. Itu udah kayak orang mancing saudara, udah kegigit, tarik semuanya. Mau ngomong apapun, mau kacau, mau sesat, orang telan. Kenapa? Karena buktinya saya mengalami supranatural. Saudara sekalian itu sebabnya pengajaran firman Tuhan menjadi penting. Lalu kalau demikian, bagaimana saya bisa tahu mana yang benar, mana yang salah? Nah saudara sekalian, minggu-minggu akan datang, kita akan membahas. Saya disuruh menguji, oke. Kenapa saya harus menguji? Karena asumsinya bukan hanya Roh Kudus, tetapi ada roh jahat yang menentang. Maka Yohanes mengajarkan, kamu harus menguji. Tetapi dari mana saya bisa mempunyai standar mengujinya? Saya tahu dari mana. Nah, saudara saya kasih hint. Minggu-minggu akan datang kita akan bahas ayat 2, 3 dan selanjutnya. Yaitu mengenai kristologi. Masih ingat ketika kita bicara mengenai antikristus? Di situ Yohanes mengatakan, ya, mereka itu tidak menganggap Yesus sebagai Kristus. Nah, berarti mereka itu menganggap Yesus manusia tetapi tidak ilahi. Nah, di bagian ini ayat yang kedua, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi di bagian ini mereka mengakui Yesus itu Kristus tetapi tidak mengakui dia datang sebagai manusia. Jadi pertama tadi, ya dalam bagian sebelumnya, Yohanes mengkritik orang-orang yang percaya Yesus sebagai manusia tetapi tidak ilahi. Di bagian ini, Yohanes mengkritik ya orang-orang yang mengakui bahwa Yesus itu adalah ilahi tetapi tidak inkarnasi menjadi manusia. Jadi kristologi menjadi ukuran yang penting. Nah nanti kita akan mempelajari saudara, kita akan pelajari mengenai bidat-bidat yang muncul di zaman itu. Lalu kemudian kita akan masuk ke dalam bagaimana Yohanes ya memikirkan mengenai kristologi, ortodoksi, dan juga menjadi satu ujian. Apakah ini berasal dari Tuhan atau bukan dalam minggu-minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk peringatan yang Tuhan telah berikan, yang kami hari ini terima melalui surat Yohanes.
Kami telah diingatkan bahwa banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Itu sebabnya ya Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat untuk menguji roh, untuk tidak sembarangan percaya. Kami tahu ya Tuhan bahwa itu bukan sekedar semata kemampuan intelektual. Kami percaya bahwa semuanya itu adalah anugerah dari Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan, berikanlah kami anugerah untuk membedakan. Berikanlah kepada kami ya Tuhan anugerah untuk bisa mengetahui yang dari Tuhan atau bukan. The gift of discernment. Membedakan itu anugerah ya Tuhan, membedakan itu pemberian. Karena itu ya Tuhan, di tengah-tengah kami belajar, di tengah-tengah kami mencoba untuk mengerti kebenaran, berikanlah anugerah-Mu Tuhan melalui Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami bisa membedakan, kami dilepaskan dari kesesatan, dan kami bisa menjadi umat pemenang. Terima kasih ya Tuhan untuk firman pada hari ini. Dan sekali lagi ketika kami nanti akan datang menghampiri meja-Mu ya Tuhan, kami diingatkan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Kristus menjadi manusia untuk Dia boleh mati di atas kayu salib, menebus kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hal penting yang Tuhan telah ingatkan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.